Nah, selamat pagi Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan. Salam. Ya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa yang kita rasakan saat ini. Kita berikan kekuatan, kesehatan, dan kita boleh kembali untuk senantiasa berdoa untuk bangsa dan negara. Dan untuk itu mari kita akan terlebih dahulu mengalasi untuk merenungkan firman Tuhan yang tidak asing bagi kita. Kita baca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 9. Injil Matius pasal 9. Kita baca 9 sampai 13. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Tuhan Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Tuhan Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, demikian firman Tuhan yang saya bacakan. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, ya kita tahu bagaimana kehidupan di negeri Israel ya pada zaman Tuhan Yesus itu ada di dalam kondisi yang suram, yang gelap. Orang hidup hanya mementingkan diri sendiri, tidak tahu memperhatikan orang lain. Dan pasti kasih kebanyakan orang saat itu dingin, seperti dikatakan dalam firman Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan yang kita baca ini ada seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Artinya Matius ini bekerja sebagai pemungut cukai. Nah, di Israel ketika seseorang bekerja sebagai pemungut cukai diberi ya seperti sanksi sosial, ya, yaitu dianggap sama, ya, dianggap sama dengan orang berdosa lainnya. Seperti seorang yang lain yang hidupnya tidak baik, seperti orang penzina, ya. Jadi sebagai pemungut cukai dianggap sama dengan orang berdosa lainnya. Ya pasti ketika seorang dianggap berdosa, ya bisa dikucilkan, bisa dibenci, ya tidak disapa, caci maki dan lain-lain. Ya. Lah bagi Matius ini benar-benar sesuatu beban mental yang sangat berat. Ya. Jadi bagi Matius ini benar-benar suatu beban mental yang sangat berat. Ya, rasanya hidup itu tidak ada
harganya lagi. Ya. Kita kalau merenungkan bagaimana ketika orang itu dibenci, ya, caci maki, tidak disapa, itu bukan perkara yang ringan. Seperti kita habis ya tentang kisah Yusuf, bagaimana saudara-saudaranya itu membenci, tidak menyapa, ya, kehidupannya sangat-sangat berat. Lebih bagaimana tindakan-tindakan kakak-kakaknya, perlakuan yang tidak menyenangkan, menganiaya dan lain-lain, itu sesuatu yang sangat menekan bagi Yusuf. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, seperti di negeri kita di Indonesia ini terdiri banyak suku, ya. Di negeri adalah negeri kepulauan yang begitu banyak, ribuan kepulauan, suku pun juga banyak. Ya, ketika salah satu suku, ya, istilahnya dihina, ya, direndahkan, ya. Nah, saya percaya seperti apa yang dirasakan oleh Matius ini pun juga benar-benar suatu, ya, beban mental yang sangat berat. Hidup itu tidak ada harganya sama sekali. Nah, kedatangan Tuhan Yesus pada saat itu suatu yang sangat berbeda, dan juga menjadi pusat perhatian orang banyak yang dapat menjadi harapan bagi banyak orang, ya. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ya, yang ditulis di dalam Matius pasal 4, ya. Kita akan baca di dalam Matius pasal 4 ayat 16. Ya, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya. Bagaimana kehidupan Israel pada saat itu, memang keadaannya sangat gelap. Bagaimana kehidupan orang-orang yang mementingkan diri sendiri, ya, mementingkan diri sendiri, tidak tahu memperhatikan orang lain. Ya, hidup saat itu benar-benar bagi orang yang lemah semakin tertindas. Ya, kedatangan Tuhan Yesus sesuatu yang sangat berbeda. Ya, kehidupan yang sudah seperti tidak ada harapan, tapi ketika Tuhan Yesus datang, benar-benar suatu terang yang besar yang membuat hidup mereka bangkit, ya, ada harapan yang besar tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana ketika Tuhan Yesus ketika datang di Israel, bagaimana orang-orang berdatangan dengan membawa beban-beban yang berat, penderitaan karena sakit penyakit, ya. Begitu banyak orang yang mengalami sedemikian, semuanya Tuhan tolong. Wah, menjadi sesuatu tanda tentang bagaimana Tuhan itu melawat umatnya yang begitu luar biasa. Nah, Bapak-bapak saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan, apa sikap Tuhan Yesus terhadap para pemungut cukai, yang khususnya Matius ini?
Di dalam firman Tuhan ini, di dalam ayat 9, ketika orang-orang ya memandang rendah pemungut cukai ya, dengan membenci, tidak menyapa, namun Tuhan Yesus itu menyapa dengan penuh kasih ya, dengan penuh kasih kepada Matius ketika Matius saat itu duduk di rumah cukai. Seperti di dalam ayat 9 tuh. Setelah Tuhan Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Wah, begitu ketika banyak orang tidak menyapa, ketika banyak orang yang merendahkan pemungut cukai khususnya Matius ini, namun ada pribadi yang begitu luar biasa memperhatikan orang-orang yang dianggap hina, yang tidak berharga. Ya, Tuhan menyapa dengan penuh kasih. Ikutlah aku. Wah, membuat Matius ini benar-benar sesuatu yang dirasakan berbeda sekali. Ya, merupakan kasih karunia yang besar kepada Matius. Ada pribadi yang berbeda dengan orang-orang lain pada umumnya. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Menyapa dengan penuh kasih. Ya. Membuat Matius ini sampai harus meninggalkan pekerjaannya hanya karena diperhatikan, karena disapa dengan penuh kasih oleh Tuhan Yesus. Ya, ya ini sesuatu sikap Tuhan Yesus terhadap Matius. Dan selanjutnya, ketika Tuhan Yesus ada di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ya, semestinya orang Farisi saat itu ikut bersukacita. Bagaimana saat itu Tuhan Yesus di rumah Matius datang, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama. Ya, karena sukacitanya Matius ngundang teman-temannya makan bersama-sama. Wah, menyambut akan kasih Tuhan yang luar biasa, akan bersama-sama dengan Tuhan dan murid-muridnya bersukacita. Semestinya orang Farisi ikut bersukacita, namun mereka mencela saat itu, mencela Tuhan Yesus, seperti yang tertulis dalam ayat 9 ini. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berdirilah mereka kepada murid-murid, berkatalah mereka kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ya. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, artinya di sini ketika Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, ia juga menanggung celah. Ya. Mulai pelayanan ya, kepada jiwa-jiwa, banyak orang yang menyambut, namun toh ada orang-orang yang tidak bisa menghargai, bahkan mencela. Mencela.
Jadi Tuhan itu ya kasihnya kepada umatnya, ya bagaimana orang-orang yang hidupnya tidak dihargai, Tuhan melawat mereka. Itu sesuatu yang membuat orang itu boleh bersuka cita atas kasih karunia Tuhan. Sungguhnya orang ketika hal ini terjadi mestinya bisa menyambut, namun ada seperti orang Farisi ini mencela Tuhan Yesus, ya, mencela Tuhan Yesus. Memang ketika Tuhan itu nyatakan kasihnya kepada umatnya, ya, itu tidak semua meresponi dengan baik. Ada orang yang tidak setuju, bahkan mencela Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya pada saat itu juga, namun bagaimana kita melihat bagaimana orang-orang yang menolak kedatangan Tuhan Yesus memperlakukan dia begitu luar biasa, memperlakukan yang sungguh membuat Tuhan Yesus sampai harus menderita, ya, menderita, dianiaya, disalib. Seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus, bagaimana ketika Petrus itu menjadi saksi penderitaan Kristus, melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus di saat itu dianiaya, dicaci maki, bagaimana sikap Tuhan Yesus saat itu. Ya, kita akan baca dalam 1 Petrus pasal 2 yang tidak asing, sering kita merenungkannya dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22 dan 23. 1 Petrus pasal 2 ayat 22 dan 23. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya. Inilah sesuatu yang dilakukan Tuhan Yesus, sikap Tuhan Yesus bagaimana melihat orang-orang berdosa, menyatakan kasihnya, namun toh masih ada yang menolaknya, memperlakukan sesuatu yang tidak baik kepada Tuhan Yesus dengan mencaci maki, mencela, menganiaya begitu luar biasa. Nah, ini merupakan suatu contoh, suatu teladan bagi kita orang-orang percaya untuk kita ikuti. Bagaimana kehidupan orang-orang percaya setelah kita terima anugerah daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan. Kiranya itu mengubah kehidupan kita untuk hidup kita ini benar-benar seperti Kristus. Seperti Kristus. Ya, bagi kita sebagai orang-orang percaya, biarlah kiranya kasih Kristus semakin nyata di dalam kehidupan kita. Kita di situasi yang sedemikian, biarlah kehidupan kekristenan itu menjadi berkat, menjadi terang
Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ya, sudah dihargai oleh Tuhan. Mendapatkan jaminan yang luar biasa dari Tuhan. Kiranya itu tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Biar kita senantiasa apa yang Tuhan sudah curahkan bagi kita, kiranya ini berdampak sesuatu yang dapat menjadi berkat. Seperti kedatangan Kristus ke dunia ini. Bagaimana ketika orang-orang yang dipandang rendah, namun Tuhan itu sangat peduli. Ya, sangat peduli. Kiranya kita ini sebagai orang-orang percaya meneladani Kristus untuk terus menjadi terang bagi negeri kita di tengah-tengah situasi yang demikian ini. Ya, di dalam keluarga, di masyarakat, bagaimana kita mensikapi keadaan-keadaan yang terjadi ini. Biar kiranya kita menjadi orang yang berbeda, menjadi terang, perhatian pada orang lain. Ya, sesuatu yang mungkin yang dilakukan sesuatu yang tidak baik, namun kita tetap hidup seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi terang bagi siapapun juga. Bahwa ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang kecil, namun seringkali belum tentu setiap orang dapat menerimanya. Seperti kita melihat bagaimana orang-orang percaya tokoh-tokoh Alkitab, ketika hidupnya benar, ketika hidupnya benar-benar menjadi berkat, namun toh ada juga orang-orang yang tidak senang dengan bertindak untuk menjatuhkan, bertindak untuk mencelakakan. Seperti kita melihat pamannya Daniel, bagaimana di Babel. Ketika dia sebagai menteri di negeri Babel, petinggi di Babel, benar-benar sesuatu yang dapat menyenangkan bagi pemimpin raja saat itu. Tapi toh ada orang-orang yang iri. Nah, untuk itu Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, inilah kiranya firman Tuhan ini yang menjadi berkat bagi kita. Dengan situasi negeri ini kita berdoa biar kiranya pemimpin negeri kita yang dalam situasi karena negeri yang sedemikian, namun biar kiranya pemimpin kita ini benar-benar bertindak sesuatu dapat membawa bangsa kita ini senantiasa dipulihkan dari situasi krisis yang tidak tahu kapan waktunya ini berakhir. Namun biar Tuhan memberkati, meskipun bukan perkara yang mudah, namun melalui doa-doa kita orang-orang percaya, biar Tuhan menyatakan kuasanya, pembelanya. Tuhan Yesus memberkati.